Peta Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendengar yang budiman rahimani Allahu wa iyyakum. Salah satu perkara akidah yang harus diketahui oleh setiap muslim adalah hakikat makna dua kalimah syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadah Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian? Karena walaupun kaum muslimin sering mengucapkannya, tetapi masih banyak yang belum mengerti tentang makna yang sebenarnya. Akibatnya, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang melakukan amalan atau perbuatan yang bertentangan dengan makna dua kalimah syahadah tersebut. Berkaitan dengan makna dua kalimah syahadah, dalam kitab Majmu' Fatawa Arkanil Islam disebutkan bahwa syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah keduanya adalah kunci dalam Islam. Tidak mungkin seseorang masuk ke dalam Islam kecuali harus dengan kedua kalimat syahadah itu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau mengutusnya ke Yaman, agar pertama kali yang dia serukan kepada manusia adalah persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman rahimani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa syahadah ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama yaitu kalimat la ilaha illallah. Artinya seseorang mengakui dengan lisan dan hatinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ilah itu maknanya adalah al-ma'luh atau yang diibadahi. Jadi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Selain itu, kalimat pertama ini mengandung pula makna peniadaan dan penetapan. Ya, kita bisa lihat kalimat la ilaha itu adalah peniadaan sesembahan. Jadi tidak ada sesembahan apapun di jagat raya ini. Sedangkan kalimat illallah itu adalah penetapan. Maksudnya adalah setelah meniadakan sesembahan apapun di jagat raya ini, maka setelah itu kita harus menetapkan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kalimat ini juga mengandung makna ikhlas atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, dengan meniadakan ibadah kepada selainnya. Pendengar rahimani Allahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia ini banyak sekali sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti pepohonan, bebatuan, pegunungan, manusia, setan, jin, matahari, dan lain sebagainya. Itu semua adalah sesembahan.
Akan tetapi semua sesembahan itu adalah sesembahan yang batil, berdasarkan kalimat La ilaha illallah. Jadi, seluruh yang disembah oleh manusia di muka bumi ini adalah batil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang benar dan berhak disembah oleh kita semua. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar Tuhan yang berhak diibadahi. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah adalah Tuhan yang batil. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Kemudian pendengar rahimani Allah wa iyyakum, dalil lain yang menegaskan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah batil, kita bisa lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Kalian tidak menyembah selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian buat-buat. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Jadi makna kalimat La ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Adapun sesembahan-sesembahan selainnya sebenarnya tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, adapun makna kalimat syahadah yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah, artinya adalah mengikrarkan dengan lisan dan mengimani dengan hati bahwa Muhammad bin Abdillah Al-Quraisy Al-Hashimi adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada sesembahan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah Dia supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian setelah seorang hamba mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka hal ini berkonsekuensi untuk membenarkan seluruh kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, syahadat Rasul ini juga menuntut kita
agar meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai hak dalam rububiyah, yaitu hak untuk mengatur alam semesta, sehingga kita tidak boleh menyembahnya. Beliau adalah seorang hamba sekaligus seorang rasul yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk memberi manfaat dan menolak madarat untuk dirinya sendiri maupun orang lain, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-50. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku pun tidak mengetahui perkara gaib, dan aku pun tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Kemudian pendengar rahimani Allah wa iyyakum, masih mengenai hal tersebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-188, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan juga tidak bisa menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Inilah pendengar, makna dua kalimat syahadah yang menjadi pondasi dalam Islam. Dengan demikian, kita tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak diibadahi baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun makhluk yang lainnya, karena sesungguhnya ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu semua hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pendengar yang budiman rahimani Allahu wa iyyakum, penjelasan singkat tentang hakikat makna dua kalimat syahadah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.